Ustaz Tata lagi ada ini. Silakan. Yang bergantung berarti Ustaz. Dia bilang yang tergantung yang didiskusikan. Iya, silakan. Lanjut. Silakan. Iya, iya. Sungai Fred, salam kenal ya, Bang. Oke. Ya, Jadi Anda kalau di media-media sosial begini tentu Anda tahu kebanyakan yang didialogkan itu Bang ya, didiskusikan itu terkait dengan ketuhanannya di Kristen itu kan gitu ya. Betul ya? iya, boleh. Kalau ajaran-ajaran itu kan nanti masing-masing aja itu untuk merenung. Boleh nanti untuk kita sadurkan untuk sebagai penambahan amunisi atau literasi gitu. Nah, coba Bang, denomnya apa, keyakinannya seperti apa terkait dengan ketuhanan atau ajaran-ajaran yang kamu ketahui. Silakan dulu mungkin agar jangan nanti ke depannya kita jadi kacau kalau bernarasi gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam, saya cuma usulkan sedikit kalau boleh ya. Kita diskusi adab. Ya, artinya gini, sederhananya gini, ketika kamu bicara terus saya potong, itu buktinya saya takut. Gimana? Setuju? Ya silakan aja Bang, sudah aku mute tuh. Beradab itu kalau di room Islam insyaallah. Kalau yang begitu selalunya mohon maaf itu memang teman-teman Kristen yang gitu. Silakan dulu. Lanjut aja. Jadi kita sepakat ya, ketika kamu bicara saya potong, artinya saya yang takut. Oke, begini Bang Sungai Efrat, saya sebelagu host di sini ya memberikan tempat diskusi di sini. Kita diskusi tetap saling menghargai. Akan tetapi ketika kemudian Anda menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan, itu ya mesti dipotong. Tapi ketika kemudian Anda menjawab sesuai dengan pertanyaan, maka tidak akan terpotong. Nah, terkadang teman-teman Kristen dipotong karena sesuatu yang ditanyakan itu lain yang dia jawab, makanya dipotong. Begitu Pak. Selama jawaban Anda sesuai dengan pertanyaan, tidak akan pernah dipotong gitu. Yang penting diskusinya mengalir gitu. Karena penonton butuh edukasi, bukan ya sesuatu yang tidak bernilai gitu Pak. Ya silakan. Assalamualaikum Kang Dito. Gini host gini. Ya lanjut. Host gini. Ini sebelum kita masuk ya, artinya gini, supaya kita secara pribadi atau penonton ini ya pada akhirnya memperoleh edukasi, maka biarkan satu orang itu berbicara, biarkan dia berbicara, jangan kita potong. Itu maksud saya, supaya dibilang satu wahidun, ya apakah bisa dihitung? Kalau disebut esa atau berarti laitsa kamitsli syai'un, saya bisa ngerti. Tapi kalau disebut wahidun, masa satu-satunya, tinggal satu, cuman satu, bukan dua, bukan tiga seperti Kristen. Emang bisa dihitung? Kristen punya Tuhan ada tiga. Waduh, Tuhan bisa dihitung. Jawab. Ya karena nggak ada yang lain. Coba, tidak ada yang lain. Makna daripada tidak ada yang lain itu ada nggak yang sederajat, yang menyamai? Kalau ada yang menyamai berarti dua, kan gitu kan? Kalau kita baca ya di Perjanjian Lama ya, kitab awal-awal Yosua misalnya ya, orang Yahudi itu di luar Yahudi itu bukannya Tuhan langit dan bumi, ya kan? Itu adalah berhala dia disebut, ya kan? Jadi Ehad ya dia maksud adalah Tuhannya bangsa Israel itu, ya itulah Tuhan yang benar katanya. Kalau Tuhannya Samaria, Tuhannya orang Roma, Tuhannya orang Indonesia, Tuhannya orang Cina, orang Jepang, itu bukan Tuhan. Itu berhala menurut Yahudi, begitu. Oke, jadi yang Pak Kripto gunakan sekarang parameternya adalah kitabnya orang Yahudi. Enggak, bukan. Saya yang mana nih? Merujuk karena kripto tidak pegang Perjanjian Lama sebagai sumber daripada keimanan, ya. Hanya rujukan. Berarti nggak perlu digunakan dong. Maksudnya nggak perlu dibicarakan dong. Enggak, kalau tidak menggunakan. karena Bang Kang Dito ini suka refer ya, kepada Perjanjian Lama kalau lagi diskusi dengan Open. Kalau saya kalau udah ditandain begini gimana caranya saya mau berbicara ini? Kalau sudah Pak Kripto udah tahu, saya mengcounternya pakai Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru memang berbeda, Pak.
Tadi Berbeda. Bapak mengatakan Yosua bin Nun. Ya. Yosua bin Nun itu bahasa Ibraninya apa, Pak? Nama saya- dalam bahasa Ibraninya apa, Pak? Ya, nggak tahu lah. Saya nggak sampai ke situ. Pak, Jadi kalau pengganti- kalau mau, oke nggak apa-apa. Gini, saya kasih penggantinya kisi-kisi Musa sedikit. itu Yosua. Iya, saya kasih kisi-kisi sedikit. Ya. Kalau Yesua bin Nun, Yesua Hamasya siapa, Pak? Yesua, ya Yesus. Kalau ada Yesus dan ada Yesus bin Nun, sama nggak Pak namanya, Pak? Karena Yesus itu bukan bin Nun, bin Yusuf. Bapaknya Oke. Yusuf. Loh, berarti Tuhan punya bapak. Maksudnya dia Yahudi itu dari Maryam itu kan menikah dengan Yusuf. Jadi boleh dibilang dia ayah angkatlah bin Yusuf, ya kan? Semua orang Kristen, Yosua bin Nun itu kalau di Indonesia kan adalah Yesus bin Nun, betul nggak Pak? Ya, salah. Oke, kalau salah, Betul. kalau salah nih ya, kalau salah, kita kan diskusi santai ini. Ya, ya. Kalau salah, dalam bahasa Ibraninya, Yosua bin Nun itu kan diterjemahkan bahasa Indonesia tuh. Kalau original text-nya adalah Yesua bin Nun. Oke. Yesus dikenal oleh orang Yahudi adalah Yesua Hamasya. Sama-sama Yesua atau berbeda, Pak? Begini, kata Oh, begini, Yesus itu silakan. bukan nama yang spesifik ya atau unik ya. Sama seperti kalau di dalam Islam tuh Ahmad tuh banyak namanya, Pak Ahmad, Bang Ahmad, banyak, ya kan. Jadi Yesus itu diberikan oleh malaikat Jibril. Kalau nanti Maryam anakmu lahir, namakanlah dia Yesus. Jadi Yesus itu bukan nama satu-satunya di dunia ini. Sampai hari ini ada anak lahir dinamain Yesus. Itu bukan menghujat, bukan. Ya. Moses Oke. juga. Di Amerika banyak orang nama Moses. Lalu begini, Pak Kripto. Yahudi juga Lalu Moses begini. juga banyak. Ya, ya. Lalu begini, Pak Kripto. Di Deuterokanonika, kita punya orang Katolik, ada disebutnya Yesus bin Sirah. Itu siapa, Pak? Tahu nggak? Ya, itu bukan Yesus. Loh. Lagi. Deuterokanonika, coba Bapak bukanya dari Google Chrome ya. Ya, ya. Alkitab katakombe.org itu kitabnya orang Katolik, Pak. 73 semuanya, Pak. Oh. Nah, di situ ada Yesus bin Sirah, Pak. Nah, itu gimana tuh? Ya, ya, ya. Nah, kalau Anda tadi mengatakan mengcompare Ya. di dunia ini banyak namanya Ahmad atau Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ada nggak nama Muhammad atau Ahmad? Enggak, saya bilang nggak belajar gitu. Jadi saya Iya. Jawabannya tidak ada, Mbak. Jadi nama Tidak Nabi belajar. Muhammad Shallallahu Nggak ada Alaihi komentar. Wasallam. Iya. Jadi nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi Muhammad dilahirkan tidak ada satupun orang menggunakan nama Muhammad atau Ahmad. Ini poin ini, ilmu ini. Oke. Tapi kalau Yesus, Ya. muridnya Nabi Musa, dikatakan di Perjanjian Lama itu ada Yosua bin Nun, yang orang Kristen tidak tahu bahwa nama aslinya Yesua. Yesus juga disebutnya oleh orang Yahudi Yesua. Ya kan? Ini sama ini. Kemudian di kitab Ya. Deuterokanonika Katolik ada Yesua bin Sirah atau Yesua Ya. Yesus bin Sirah. Kok ada Yesus bin Sirah ini? Ini siapa ini? Oh, ini. Saya punya nih Old Testament dari ini Katolik ya. Ini namanya buku Sirah, ya. Setelah buku Wisdom ada buku Sirah. Yang dimaksud tuh ini ya, Sirah ini. The Book of Yesus bin Sirah. Nah, itu. Sirah. Ya. Ya. Oke, kalau Yesus bin Sirah, lalu ada di Kolose 4 nomor 11, Pak. Kolose 4 nomor 11. Siapa yang dari Yesus itu, Pak?
Agak susah memang, Pak. Susah. Silakan Kristen-Kristen yang lain. Ini ada Pak Kripto yang tidak menuhankan Yesus tapi masih bingung antara disebut tunggal. Tunggal artinya tidak ada yang menandingi atau tidak ada yang lain. Maka kalau kita merenungkan kata tunggal tidak ada yang lain, dalam bahasa Arab adalah ahad. Wahidun ahad. Tidak ada yang sederajat dengan dia. Dalilnya di mana? Surah Al-Ikhlas ayat yang keempat. Wahidun ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sederajat dan sebanding dengan dia. Maka kalau itu sudah maknanya dapat disimpulkan, maka itu satu-satunya. Bukan angka satu, tetapi satu-satunya. The only one. Kalau dalam bahasa Madura, setong. Nah itu. Itu, Pak. Satu-satunya ya, satu-satunya mobil yang saya miliki ya ini Pak. Yang lainnya sudah dijarah. Ya, Gitu artinya kalau mobil dipadankan dengan sang holik, mobil itu dibuat oleh manusia. Sang holik menciptakan seluruh alam semesta, tak sebanding, Pak. Tidak bisa dianalogikan sebuah mobil. Saya untuk bisa, karena tidak seorang pun pernah melihat Bapa, kata Yesus. Enggak. Kan Laisa sama. kamitslihi syai'un itu tidak serupa. Tidak serupa dengan apapun. Beda, Iya, maka beda. sama dengan tidak seorang pun pernah melihat Bapa, itu sama artinya. Tidak seorang manusia mampu melihat Bapa. Makanya dalam kitab Yahudi, Yehova itu selalu menggunakan malaikat Tuhan, menggunakan sakinah. Ya, misalnya semak terbakar tapi tidak benar-benar terbakar. Sakinah ya, itu adalah sebutnya wasilah, sesuatu yang mendekatkan diri kepadanya. Karena dia tidak bisa langsung bermanifestasi, karena dia tidak mungkin bermanifestasi. Ya, dia setuju. ya. Setuju. Dalilnya kita perlu tambahkan, Pak Kripto. Dalilnya ada di Keluaran pasal 3 nomor 2 sampai nomor 4. Ini yang kadang saya nggak tahu nih, orang-orang Kristen mengapa mengatakan Musa itu bertemu dengan Elohim secara langsung. Padahal yang menampakkan diri adalah malaikat Tuhan. Lalu yang keluar, yang menyebut Musa. Kok dikatakan Elohim? Padahal malaikat. Iya. Kalau malaikat dikatakan Elohim, dalam keyakinan kekristenan, Elohim itu bukan hanya Betul, yang saya mencipta. ngerti. Ya kan? Gini, di dalam Islam ya dikatakan Allah itu sedekat-dekatnya dengan urat nadi lehermu, kan begitu kan? Ya kan, paling dekat itu udah nggak bisa lebih dekat lagi, karena kalau udah dekat udah dia manifestasi. Jadi digunakan kata itu bahwa dia dekat sekali, gitu loh Bang. Ya, Jadi sama mungkin aja di dalam Pak Kripto di bisa dalam nggak jelasin Judaisme atau kepada Kristen kita? atau Islam sama. Oke, kita detailkan dulu. Pak Kripto, menurut Pak Kripto, manifestasi itu apa? Coba bahasa Manifestasi yang itu, silakan. bahasa Inggris itu to manifest itu artinya mewujudkan, ya, bukanlah objek yang digambarkan itu, tapi lumayanlah sedekat-dekat dengan urat nadi lehermu, begitu. Jadi sebenarnya manifestasi itu poin yang dapat kita ambil adalah Tuhan mewujudkan wujudnya, begitu maksudnya. Enggak, dia nggak punya wujud. Dan inilah Allah. Artinya Allah itu dalam arti Islam tuh Tuhan langit dan bumi. Dia memperkenalkan dirinya melalui apa? Kalimatullah. Ya, melalui firman, kata-kata, kun. Kalau dia nggak berkata, bagaimana dia bisa membuat manusia Saya tuh? banyak mengkoreksi ini jadinya Pak Kripto kalau berbicara begini, saya mengkoreksinya susah gitu loh. Karena ada terdapat yang harus dikoreksi. Betul, dijelaskan, bukan dikoreksi. Tidak salah, tetapi lebih diperjelas supaya
teman-teman yang di bawah itu 296 tuh mengerti diskusi kita tuh sampai mana. Jadi saya sama Mbak Kang Dito tuh bukan yang Kang Dito, bermusuhan, diajari Kang tetapi Dito. kita saling mengisi gitu loh. Ya, Iya. saling mengisi. Ya, Kang mungkin Dito bahasa itu sederhananya begini Pak bantu Kripto. saya untuk menjelaskan lebih jelas lagi. Iya. Iya. Tapi di sini kenapa padahal yang dapat kita sederhanakan, Tuhan pencipta langit dan bumi itu memperkenalkan dirinya melalui tadi disebutkan firman-Nya, ya kan? Ya. Sementara seluruh manusia di dunia ini, di bumi ini, mengenal Tuhan pencipta itu dari yang sudah diturunkan, yaitu Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Itu dulu. Verifikasinya adalah kalamullah itu, firman Allah, yaitu Al-Quran. Dari Al-Quran, Allah ini mengatakan, ya, untuk kita memahami bahwa Allah itu satu, wahid, tadi di awal. Di mana kalimat itu yang menggambarkan tentang wahid. Contoh, bukan berarti saya menganalogikan bahwa Allah itu sama dengan yang akan saya analogikan. Di dalam surah An-Nisa tentang poligami, nikahilah 1, 2, 3, 4. Ya kan? Tetapi ada kalimat kemudian wahidun. Kalau tidak sanggup atau memberikan rasa keadilan, maka satu saja. Ada tuh kalimat wahidun. Nah, tentang keesahan, ini surah yang gampang, surah yang sering dihafalkan oleh umat Islam seluruh dunia, bahkan anak kecil. Yaitu surah, namanya surahnya Al-Ikhlas. Tapi tidak ada ayat disebutkan ikhlas. Tapi merujuk kepada maknanya adalah keesahan, ketauhidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga Kul. dalam ini di Iya. dalam surah Al-Baqarah 163. Ya. Ilahukum ilahu wahid, ada juga itu. Nah, itu juga ada. Tapi ini gambarannya, kenapa kita mau bahas ke surah kelihatannya pendek, padahal ada lagi yang surah yang paling pendek. Surah artinya apa? Sapi betina. Hubungannya apa? Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, membangkitkan orang yang sudah wafat menggunakan tulang sapi betina, yang tidak tua, yang tidak muda, tetapi yang sedang-sedang. Kan itu poin inti dari surah Al-Baqarah. Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Kemudian surah Al-Fatihah, artinya apa? Pembukaan. Jadi induknya Al-Quran adalah suratul Fatihah. Ini seluruh ulama dan ustadz dan kiai, Ustadz Hatta lebih paham, lebih bisa menjelaskan. Tapi bagi kita, ya dari faktor sisi akademisi, Al-Quran ini kalamullah. Untuk dikenalkan ciptaan-ciptaan sepanjang zaman, yaitu manusia, untuk mengenal Allah. Allah ini menurunkan firman-Nya atau kalamnya, kalamullah, kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad, melalui perantaraannya malaikat Jibril, sehingga kata-kata di dalam Al-Quran ada kami, ada juga disebut Allah. Ini yang kadang orang Kristen hanya membaca terjemahan, kemudian bingung. Dan ada juga orang Islam memaknainya dianggap Al-Quran. Terjemahan itu Al-Quran, akhirnya apa? Gabrul. Surah At-Tahrim. Ini kemudian kalau dipikir secara logika, Al-Quran ini dibenturkan dengan terjemahan dan terjemahan ini Al-Quran, maka yang terjadi apa? Bingung. Akhirnya apa? Ada yang kesaksian semalam. Saya murtad dari agama sebelah, bla 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 bla, sambil nangis-nangis. Saya tanya, saya mau jawab. Tidak diterima. Cek, maaf. Ada noise. Nah, gambaran ini bahwa manusia ini menolak tentang petunjuk, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada utusannya. Utusannya siapa saja? Al-Quran diutus, Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Taurat diberikan kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk kaumnya juga. Kaum yang sama dengan kaum Nabi Musa.
Tapi pasti udah wafat semua itu kaumnya Nabi Musa, anak cucunya. Kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang juga kaumnya Bani Israel, sama dengan kaumnya Nabi Daud dan juga Nabi Musa. Lalu Al-Quran ini untuk kaumnya Nabi Muhammad, apakah Bani Israel saja? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila hafatan linas basira wa nadiran. Seluruh umat manusia. Itu Pak Kripto. Ini gap perbedaan yang harus dimengerti. Nabi-nabi yang diberikan kitab sebelum Al-Quran adalah Bani Israel. Lalu Al-Quran ini diturunkan untuk Nabi Muhammad, yang diutus untuk seluruh Saya kira umat ya, manusia. Orang Gitu. yang murtad itu dia bukan soal akidah, tetapi masalahnya adalah syariat. Ya, hal-hal yang ya remeh-temeh lah, ya. Seperti kawin, ya, seperti apa cuci tangan, seperti ya hari-hari lah. Ya, rukun Islam. Jadi soal akidah tuh mirip, Yudaisme, Kristen sama Islam tuh mirip. Tetapi turunnya ke bawah, bagaimana praktek sehari-harinya, mereka itu murtad dari situ. Kalau saya kan nggak usah 5 waktu kan. Nah, kalau dalam Islam, meninggalkan 1 waktu atau mungkin sebulan itu udah dosa. Ya kan, keyakinannya begitu. Tidak, itu suatu rukun Islam yang harus dijalankan, kecuali naik haji. Itu soal kemampuan ekonomi atau kemampuan kesehatan. Itu Bang. Iya, kalau kita berpendapat saya rasa sah-sah saja Pak. Justru risalah atau suatu Coba ya, ajaran agama, seperti mayoritas bangsa Indonesia itu kan Muslim, 80-90%. Ya, kalau riswah itu nggak pernah saya dengar di komal-komal Muslim itu ditekankan betapa berdosanya orang yang memberi maupun yang menerima riswah, suap. Kenapa? Suap itu meninggalkan ketidakadilan, meninggalkan kebenaran hanya karena uang. Dan ini yang terjadi belakangan ini karena apa? Semua karena riswah. Ya, memutar iya, kalau kita berbicara tentang syariat, ini kan ilmunya kan fikih nih, Pak Kripto. Ya, Maka orang kalau tidak mempelajari fikih, ya kita nggak bisa nih berbicara tentang hal itu. Yang jelas, satu-satunya agama yang mengajarkan tentang agama itu ya cuman Islam, Pak, di dalam kitabnya. dalam praktek ya, orang kalau mencuri ya, cuman bertobat aja nggak cukup. Harus kalau barangnya masih ada, uangnya masih ada, harus dikembalikan. Ya, cuma bilang bertobat, ya ampun Tuhan, ya memang saya salah, tapi uangnya tetap dinikmati. Jangan digeser ke sana Pak Kripto, nanti kita dikiranya ikut-ikut politik lagi, orang yang menerima suap, Ini orang yang kehidupan korupsi nanti. sehari-hari ini, kehidupan sehari-hari. Nyenggol-nyenggol politik ntar keciduk loh. Kita mengedukasi. Kita mengedukasi Bang, ya kan, praktek sehari-hari lah, ya kan, mengambil barang orang, ya kan, menipu, ya itulah yang kita edukasi, baik orang Kristen maupun orang Islam. Ya, tapi gini, jadi begini Pak, jadi gini Pak Kripto. Ini kan diskusi kita lintas agama nih. Ya. Kalau sumber-sumber parameter yang kita gunakan premiernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ada orang Kristen membawakan Bible, kalau Protestan only Bible karena sola scriptura. Tapi kalau Katolik ada KGK, ada yang lain-lain, ya, katekismus dan juga konsil-konsil yang dia pahami. Kemudian liturgi-liturgi atau sakramen yang disebut Lumen Gentium, itu kan perintah dasar gereja tuh. Itu yang kita diskusikan dalam diskusi lintas agama ini. Namun semua kekristenan meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau Pak Kripto tidak menganggap Yesus Tuhan, maka sekte ini disebutnya sekte bidat, Unitarian, Marcion. Marcion enggak ya?
Marcion enggak. Marcion itu ya menyembah Yesus, Yesus semuanya. Tidak menyembah, tidak mengenal Bapa atau Yahweh yang dianggap iblis. Kemudian siapa lagi? Jadi intinya yang tidak menuhankan Yesus itu bukan Kristen menurut mereka. Itu dulu di internal. Lalu yang kita bicarakan apa? Baik, ajaran dari yang diajarkan oleh Yesus menurut penulis-penulis Bible. Saya pengen begini loh, mau ratakan, kita ratakan semuanya sama. Yesus mengatakan begini Pak, waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Ini tentang penyesat. Kemudian dia mengatakan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku, pakai nama Yesus, dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi mereka ini adalah penyesat. Kalau kita ambil poinnya, bukan saya melintir ya, kita pakai rasional. Menurut Yesus, orang yang suka menyebut nama Yesus, penyesat atau bukan? Yang menggunakan nama Yesus ada yang bukan penyesat, ada yang penyesat. Gitu loh. Menurut yang tadi saya bacakan, Matius 24, ayat 4 dan ayat 5. Apakah mereka menyesatkan banyak orang ini, penyesat ini? Kata Yesus, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Dikit-dikit namaku, dikit-dikit namaku, dikit-dikit namaku. Dan mengatakan, aku Mesias, aku Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini perkataan Yesus yang harus dimengerti secara rasional, akademis, pola berpikir intelektualitas kita. Kalau di situ kita paksakan kepada orang Islam, maka bunyinya begini, Nabi Muhammad yang berbicara. Sebab mereka akan datang memakai namaku, Muhammad, dan berkata sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan datang, mereka akan menyesatkan banyak orang. Maka jelasin orang Islam penyesatnya. Tapi dalam hal ini yang tertulis, Yesus yang berbicara, banyak orang akan datang memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Maka penyesat itu yang disebut Yesus, yang sering menggunakan nama Yesus. Maka pertanyaan untuk memberikan validasi, siapakah Islam? Ya, ada Kristen, ada Islam, ya kan? Dua-duanya termasuk. Karena Matius 7 di situ dia bukan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi,